Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini, di malam Jumat terakhir di bulan Syawal. Bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh keberkahan, tempat ilmu warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar. Allah taala kumpulkan kita di pondok pesantren Lirboyo di kota Kediri ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan di dalam pondok pesantren ini dan mengangkat derajat para pendahulunya, para muassisnya, para masyayikh, para ulama, masyayikh Lirboyo, bil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Karim, dan juga segenap keluarga besar beliau, anak, mantu, cucu, dan murid-murid beliau, terutama bil khusus Kiai Marzuki Dahlan, wa Kiai Mansur, dan juga Kiai Mahrus Ali, dan juga putra-putra mereka yang telah mendahului kita, para ulama, para masyayikh, Kiai Idris, Marzuki, dan juga Kiai Imam. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan insyaAllah kepada mereka yang ada di tengah-tengah kita, yang masih hidup diberikan panjang umur, kesehatan, afiah, bil khusus Kiai Anwar bin Kiai Mansur, dan juga Kiai Abdullah Kafabih, dan segenap keluarga besar Kiai Mahrus diberikan kesehatan, afiat, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap keluarga besar Kiai Imam, Allah taala berikan kesehatan, keberkahan. Wa almarhum al-maghfurlah hadratu Syekh Kiai Muhammad Uthman al-Ishaqi, Allah taala angkat derajat beliau, dan juga putra beliau almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Kiai Muhammad Uthman, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya, dan Allah Ta'ala jadikan mereka fil illiyin ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini, kita mengenang orang-orang besar, orang-orang mulia, para masyayikh tersebut, dan juga guru besar tasawuf, teladan bagi umat manusia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan segenap para ulama, para aulia, para salihin. Dan juga kita mengenang yang manusia, makhluk yang paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan, yang tahu respect, yang tahu menghormati dan mendoakan para pendahulunya. Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Generasi yang hadir setelah masanya para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, enggak jumpa dengan sahabatnya Rasulullah. Akan tetapi mereka ini adalah kelompok orang-orang, generasi yang datang setelah eranya para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, yang mana syiar mereka adalah selalu mendoakan para pendahulunya. Selalu mendoakan para pendahulunya. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, kebencian terhadap mereka, orang-orang yang beriman. Inilah sifat orang yang mulia, ahlul haq, selalu tahu respect, menghargai, memuliakan, mencintai, serta meneladani para pendahulunya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad.
akramul khalq, afdalul khalqi alal itlaq, nabiyuna famil anishigagi. Beliau, Nabi Muhammad, itu di dalam doanya, kalau pergi ke masjid, beliau ngajarkan, kalau pergi ke masjid, Nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik, wa bihaqqi raghibin ilaik. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawassul demi orang-orang yang pernah berdoa kepadamu sebelumku. Demi orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah. Begitu juga demi orang-orang yang semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik. Demi mereka. Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluk. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi beliau dalam perjalanan menuju masjid, pergi ke masjid, ke rumahnya Allah, mau sholat, tapi tawasul dan berdoa dan mengingat mereka orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki semangat tinggi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam doaul fajr yang setiap subuh Nabi sholat gobliyah subuh. Gobliyah subuh adalah sholat gobliyah yang enggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebut tuh di dalam hadis raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Salat qabliyah subuh. Kemudian Nabi sehabis salat qabliyah subuh, Rasulullah berbaring di sisi kanannya sambil berdoa berkata, Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin Nabi na'udzubika minan nar. Wahai Allah, Tuhannya Jibril. Wahai Allah, Tuhannya Israfil. Wahai Allah, Tuhannya Mikail. Wahai Allah, Tuhannya Muhammad sang Nabi. Nabi Muhammad membaca kalimat ini tiap habis subuh. Udah gitu Rasulullah baca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah? Doaul fajr al-ma'ruf yang disebutkan oleh Ghazali dalam Ihya dan menyebutkan riwayatnya. Disebutkan juga dalam Bidayatul Hidayah bahwasanya Nabi Muhammad tuh ketika dalam doa fajr, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, sampai akhir daripada doa tersebut, Rasulullah bilang di dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa, manazil syuhada wa 'aisha su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesabaran atas takdirnya Allah Ta'ala. Beragam yang diminta. Di akhir paragraf itu Rasulullah bilang, wa as'aluk murafaqatal anbiya. Aku meminta kepadamu bisa mendampingi para nabi-nabi. Nabi-nabi pengen dekat kepada Rasulullah. Rasul bilang, aku ingin bisa mendampingi para nabi-nabi, kata Nabi Muhammad. Padahal beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi menginginkan kebersamaan dengan para nabi-nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tahu mencintai orang-orang mulia. Hati yang terkoneksi dengan saudara-saudaranya, para anbiya wal mursalin. Ala nabiyina wa alaihim afdhalus salah wa azka taslim. Dan di dalam doa itu lagi, Nabi masih bilang, Allahumma dzal habl syadid wal amri rasyid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al mugarrabin asyuhud aruka'is sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Nabi Muhammad bilang dalam doa tersebut bahwasanya aku meminta kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Al-jannah yaumal khulud, meminta surga nanti yang abadi di hari akhir, di hari yang abadi aku minta surga. Tapi di dalam surga tersebut kata Rasulullah bukan cuma sekedar surga, ma'al mugarrabina syuhud, masuk surga bersama para wali-wali, ma'al mugarrabin asyuhud.
Aku minta masuk surga bersama mereka orang-orang mulia, bersama para mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tuh dalam mugarrabin para nabi-nabi. Termasuk dalam barisan mugarrabin orang-orang yang didekatkan oleh Allah para rasul. Termasuk dalam barisan mugarrabin para wali-wali, para salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala menceritakan Sayyidina Yusuf dalam munajat dan doanya kepada Allah taala, Rabbi qad ataitanil mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan ikutkan aku, masukkan aku di dalam barisan kaum salihin. Nabi Yusuf minta diwafatkan sebagai seorang muslim dan dimasukkan dalam barisan kaum salihin. Nabi Yusuf ala nabiyina wa alihi afdhalus salawat wa azka taslim. Dan ini yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk kita ambil pelajaran. Bahkan disebutkan bahwasanya mereka orang-orang, tiap orang yang beriman, kalau keimanannya sah, maka akan terkoneksi kepada setiap orang yang beriman di zaman manapun juga. Dan hal ini adalah sesuatu yang darurat, nggak mungkin nggak ada. Saya mau iman, ya udah saya sendiri, nggak usah cinta kepada orang lain, udah Allah, bas, sudah nggak ada lagi yang lain. Cinta kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tetap digandeng, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan jalannya tersebut diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam kisah para penyihir yang beriman kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala menceritakan wa'ulgiyas saharatu sajidin. Ketika para penyihir tersebut, mereka melihat upaya sihirnya gagal, menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, mereka langsung bersujud. Ulgiyas saharatu sajidin. Galu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabbil alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Udah itu doang, bas. Lah, belum selesai. Mereka sebutkan lagi, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman amana bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabbil alamin, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Bersanad keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, bersanad. Talaga anil anbiya, anil syuyukh, anil murabbiyin. Mengambil keimanannya dengan sanad, dengan guru. Yang dalam hal ini adalah Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun. Sehingga Allah Ta'ala mengutip dan menceritakan ucapan mereka, diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian datang terhadap Ya'qub, abahnya Yusuf, abahnya Asbat, ayah mereka semuanya, ketika dalam keadaan sakaratul maut, dikumpulkan tuh semua anak-anaknya, berkata kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian, yang ditanya bagaimana ibadat kalian, itu yang dia pentingin dalam saat-saat genting. Yang dia prioritaskan bukan warisan, bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta. Mobil saya mau dikemanain, rumah saya mau dicat apaan, harta saya mau dibawa kemana, enggak. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia tanya mereka, dia ambil janji setia dari mereka, ma ta'buduna min ba'di. Ibadat kalian setelahku apa? Itu yang ditanya. Siapa yang kalian sembah setelah aku? Mereka, anak-anaknya Ya'qub, kulluhum anbiya.
semuanya diangkat nabi. Yang pertama Nabi Yusuf wal asbat, diangkat menjadi para nabi-nabi juga. Tetapi bukan cuma sekedar siapa Tuhan kalian, tetapi bagaimana metode peribadatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode apa yang kalian pakai di dalam pengabdian kepada Allah? Manhajnya apa? Kurikulumnya apa? Ikut yang saya jalankan, bersanad atau ngarang-ngarang sendiri? Sehingga beliau tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Maka mereka jawab, "Na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismailah wa Ishaq." Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan para ayah kakekmu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, kata mereka. Menunjukkan sanad di dalam pengabdian. Menyembah Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah Allah. Sebagaimana Nabi Ismail menyembah Allah, ngikutin cara ibadatnya Nabi Ibrahim, ngikutin metode ibadatnya Nabi Ismail, ngikutin metode ibadatnya Nabi Ishak, dan mengikuti metode ibadatnya ayah mereka Sayyidina Ya'qub. Wahakala disebutkan oleh Allah Ta'ala sanad, hubungan, sehingga terkoneksi di dalam peribadatan mereka dengan orang-orang besar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. Disuruh ruku', bukan ruku' sendirian. Disuruh ruku' bersama, kebersamaan dengan ahli ruku', dengan orang-orang yang pandai di dalam ruku', dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala. Warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tagallubaka fis sajidin. Bagaimana perpindahanmu di antara kaum sajidin, ahli sujud, para leluhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu sanad di dalam metode pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keilmuan yang bersanad kepada orang-orang mulia, itu adalah bagian daripada agama. As-sanad minad din. Laula sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, seseorang akan berbicara semaunya. Wa sanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad itu adalah keistimewaan daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pengabdian yang bersanad. Sehingga kita nggak melupakan guru-guru kita yang ngajarin kita metode dan cara mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak melupakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita selalu mendoakan beliau. Padahal udah berapa ratus tahun beliau wafat dan meninggal dunia. Kita tidak melupakan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kita nggak melupakan beliau. Berkat beliau kita tahu tariqah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya dibaca di semua pondok pesantren, di majelis-majelis. Kita nggak melupakan Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wal Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, wal Imam Ahmad bin Hanbal, wal Imam Nu'man, Abu Hanifah. Kita nggak melupakan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak melupakan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Na'budu ilah, kita menyembah Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita menyembah Tuhannya Junaid Al-Baghdadi. Kita menyembah Allah, Tuhannya Al-Hasan Al-Basri. Kita menyembah Allah, Tuhannya Maulana Malik Ibrahim, Tuhannya Maulana Ishaq, Tuhannya Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Kita menyembah Allah, Tuhannya para wali songo. Kita menyembah Allah Ta'ala, Tuhannya
Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, wa sahib ratib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita menyembah Allah Ta'ala, Tuhannya Al-Syekh Muhammad Ishaq, Kiai Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Kita menyembah Tuhannya Kiai Asrari. Kita menyembah Tuhannya Syekh Abdul Karim. Kita menyembah Tuhan mereka para aulia wa salihin. Sebagaimana ucapan para nabi-nabi, ucapannya para sulaha. Dengan inilah kita sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Dan ketahuilah, orang yang tidak memiliki sanad dalam keilmuan, dalam peribadatan, di dalam tarigahnya, cara menempuh sairul gulub ilallah subhanahu wa ta'ala fil fiqhil batin, maka sama seperti orang yang mengaku-ngaku anaknya fulan cuma nggak ada bapaknya. Waliyad bila min dzalik. Nah ini dia bilang saya sampai kepada Allah cuma nggak ada guru. Sama seperti orang ngaku-ngaku cuma nggak punya bapak. Anak apa yang nggak punya bapak? Nggak ketahuan siapa bapaknya. Waliyad bila min dzalik. Nah karenanya itu demikian pentingnya sanad tersebut di dalam peribadatan, di dalam pengabdian. Dan kecintaan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kecenderungan hati, pengen bersama mereka, pengen dekat kepada mereka, itu ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi waktu pertama kali menerima wahyu di gua Hira, pulang ke rumahnya. Saat pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, dalam keadaan risau, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bingung dan ketakutan. Datang kepada Siti Khadijah sebagai istri salehah, suami lagi ketakutan, lagi risau, ditenangkan, menemukan tempat yang aman, tempat yang nyaman, yang memberikan kedamaian, ketentraman, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis di gua Hira dipeluk oleh malaikat Jibril 3 kali, turun ke rumahnya dipeluk oleh Siti Khadijah, ditenangkan oleh Siti Khadijah. Beruntung Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam, orang yang pertama beriman. Berita itu pertama datangnya ke telinga Siti Khadijah sebelum yang lainnya. Beliau yang menyambut, beliau yang setelah Nabi dipeluk malaikat Jibril, dipeluk oleh Siti Khadijah. Beruntung Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyarankan, ayo kita datang kepada sepupu saya, Waraqah bin Naufal, rajul muttasil bil wahyi, seseorang yang memiliki hubungan dengan wahyu, terkoneksi dengan wahyu, punya sanad kepada wahyu yang masih murni. Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah, dan dia adalah orang yang mengikuti ajaran asli Nabi Isa. Sehingga dalam Sahih Bukhari, beliau Waraqah bin Naufal menerjemahkan Injil, ya, beberapa kalimat Injil yang asli ke dalam bahasa Arab. Sehingga datang Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal mengatakan, ya Ibn Am, wahai saudaraku, hadza namus alladzi jaa ila Musa. Ini adalah malaikat pembawa wahyu yang dulu datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan sekarang datang kepada engkau Nabi yang dipilih. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya, laitani, alangkah beruntungnya aku, seandainya aku masih hidup, indama yukhrijuka gaumuk, ketika engkau diusir oleh kaummu dari Mekah, coba saat momen itu datang aku masih hidup, la ansuruka nasran muazzara. Kalau momen itu datang dan saya masih sehat, masih hidup, aku akan yang membela engkau habis-habisan, kata Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad nanya,
Awa mukhriji ya qaumi. Nabi bertanya kepada rajul muttasil bil wahyi, orang yang terkoneksi dengan wahyu ini. Bilang, ya Waradah, ini kaumku cinta kepadaku, menamakan aku Al-Amin, Al-Amin, orang yang terpercaya. Enggak kebayang kalau bakal datang momen saya bakal diusir dari Mekah. Bakal menjadi buronan, dikejar-kejar, mau dibunuh. Masa iya momen itu bakal datang? Maka berkata Waraqah bin Nawfal, "Mamin nabi, enggak ada satupun nabi melainkan yukhrijuhu qaumuh, diganggu oleh kaumnya sampai terusir dari negerinya." Setiap nabi demikian. Jadi jangan dikira orang jadi nabi terus enggak ada ujiannya. Ujiannya berat, ujiannya dahsyat. Orang jadi wali tanpa ujian enggak ada. Semuanya ada ujiannya. Para wali-wali, para anbiya, para rasul, asyadun nas bala'an al-anbiya thummal amthal wal amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya para nabi-nabi. Kemudian para wali-wali yang mendekati derajatnya mereka. Nah, karenanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang harus menimpa semua orang, bil khusus orang-orang yang dikasihi oleh Allah taala. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Manakala Allah cinta kepada hambanya, Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Kalau Allah taala cinta. Bahkan di dalam hadis yang lain, idza kataballah lil 'abd manzilah indah, apabila seseorang ditulis oleh Allah untuk mencapai kedudukan magam yang tinggi di sisi Allah taala, tapi itu orang amalannya enggak cukup untuk menyampaikan dia ke magam tersebut, maka Allah taala uji dia. Diuji dengan dirinya, hartanya, kesehatannya, keluarganya, masyarakat di sekelilingnya. Sampai tuh orang dari ujian tersebut naik. Kalau dia bersabar dan bersyukur dan ridha, dia mencapai magam yang udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dari Allah taala ya udah memang demikian. Ujiannya orang macam-macam. Ada yang diuji oleh istri, ada yang diuji oleh suami, ada yang ujiannya diuji oleh anak, ada yang diuji oleh orang tua, ada yang diuji oleh saudara, ada yang diuji oleh sepupu, ada yang diuji oleh rakyat, ada yang diuji oleh pemimpin, ada yang diuji oleh karyawannya, ada yang diuji oleh bos dan majikannya. Ujian manusia beragam dan macam-macam. Nah, sallallahu alaihi mudah-mudahan Allah taala memberikan afiah kepada kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, al-maksud dari perkumpulan kita ini pererat koneksi dan hubungan kita dengan orang-orang besar. Alhamdulillah Allah taala jadikan kita di Ma'had, di Pondok Pesantren Lirboyo, hingga kita kenal dengan Kiai Abdul Karim, terkoneksi, terhubung dengan beliau walaupun beliau wafat sejak puluhan tahun yang lalu. Terkoneksi kita dengan Kiai Marzuki Dahlan, terkoneksi kita dengan Kiai Mahrus Ali, terkoneksi kita dengan Kiai Mansur, terkoneksi kita dengan para ulama, dengan para masyayikh, terkoneksi dengan Kiai Utsman, terkoneksi dengan Kiai Asrari, terhubung nih dengan orang-orang besar, dengan para ulama, para salihin, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dulu Nabi Muhammad ketika berdoa, bertawasul, aku berdoa demi orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah, termasuk mereka ini. Demi orang-orang yang semangat mendekatkan diri kepada Allah, termasuk mereka-mereka ini. Orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dulu Nabi Yusuf dalam doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, ikutkan aku di barisan kaum solihin, ya barisannya mereka itu. Dan Allah taala jadikan kita berada di dalam lingkaran mereka, orang yang mencintai mereka. Bergembiralah kita mencintai mereka. Walaupun wallahu alam mungkin kita belum mencapai menjadi seperti mereka, tapi minimal kita cinta kepada mereka. Kecintaan kita akan yang akan mencapaikan kita kepada derajat mereka, orang-orang tersebut. Kata Imam Syafi'i bilang di dalam ucapannya, uhibbus shalihin wa lastu minhum.
saya cinta kepada kaum solihin walaupun saya bukan orang soleh. Itu sekelas Imam Syafi'i, apalagi kita. Nah karena itu beruntung orang yang cinta kepada orang soleh. Muhibbuhum mahbubu yahsul lahu matlubu. Dan orang yang punya hubungan kepada mereka, baik hubungan nasab, darah, ataupun nasab keilmuan atau sanad. Nasab itu ada dua, ada nasab dini, ada nasab tini. Ada hubungan darah dengan para wali-wali dan solihin. Ada juga hubungan keilmuan, ya, murid, anak murid, cucu murid yang bersanad kepada mereka. Ini juga sama. Nah, tugas mereka, orang-orang yang memiliki hubungan dengan orang-orang soleh tersebut, katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tugas mereka adalah mengikuti, meneladani, mencontoh. Jangan ngikut jalan yang berbeda, yang membenci kepada para awliya wa salihin. Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, bilang, hayyar bi'agli, wa fi mithlih tahirul ugul, mailul furu'iz zakiyah, an tariqil usul. Sungguh saya bingung, saya risau. Apa yang bikin dia bingung? Dolar naik, minyak naik, beras naik. Bukan dunia yang bikin dia bingung. Yang bikin dia bingung adalah ketika ngelihat keturunan atau murid orang soleh tapi menyimpang dari jalan guru dan leluhurnya. Itu yang bikin saya risau, itu yang bikin saya bingung. Adapun dunia ntar datang ntar pergi, itu bukan hal yang penting. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala bagus, dunia ngikut. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala berantakan, maka dunia dan akhirat kita berantakan. Beliau mengatakan bahwasanya man la salak fi tariq ahli tahayyamudha, yang tidak menempuh jalan leluhur dan guru-gurunya akan menjadi bingung dan akan menjadi tersesat. Karena itu ikut di jalannya mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu guru kami dan guru daripada masyayikhina, syekhu masyayikhina, Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri. Itu beliau menyebutkan bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Enggak pantas menyandang gelar santri orang kalau enggak bisa menjaga qiyamul lail, enggak salat jamaah, enggak bangun malam, enggak pantas ngaku santri kalau begitu, kata beliau. Putra beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kami, itu beliau mengatakan tiap orang yang punya hubungan kepada kaum solihin, itu mereka punya 3 alternatif, 3 pilihan. Imma sabig, imma lahik. Sabig menjadi lebih hebat dari leluhurnya, lebih mulia daripada pendahulunya. Fadlullah wasi', anugerah Allah Ta'ala luas, dan itu mungkin saja terjadi. Sebab lebih dulu belum tentu lebih baik. Nabi Muhammad lahirnya belakangan, tetapi derajatnya paling tinggi di antara semua para nabi dan rasul. Generasi terakhir dari umat ini, umatnya Nabi Muhammad, awalnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Penghujungnya adalah Imam Mahdi dan Sayyidina Isa bin Maryam, diturunkan di akhir umat ini. Ala nabiyina wa alihi afdhalus shalawat wa azka taslim. Dan tiap orang yang punya hubungan dengan orang soleh, imma sabik, dia bisa menjadi lebih baik daripada pendahulunya. Mungkin saja, jangan berputus asa. Wa imma lahik, gak bisa jadi lebih mulia dari mereka, tetapi mengikuti jejak dan langkah mereka. Ikutin langkahnya mereka, mencontoh, meneladani, berjalan ikut di belakangnya mereka. Jangan menyimpang dari jalannya mereka. Jalan kesucian yang gak kenal dengki, yang gak kenal caci maki, yang gak kenal sangka buruk, yang gak kenal provokasi, ngajarin orang adu domba dan membenci kepada sesama. Ngajarin orang respek, cinta, mengasihi, bersatu padu. Atau alternatif ketiga, apa alternatif ketiga? Mahig. Apa itu? Gak bisa lebih baik, juga gak mau mengikuti, malah menyimpang dari jalan leluhurnya.
mengikis habis daripada metode dan thariqah mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu anak keturunan orang soleh, dia mimpi ayahnya, kakeknya. Dia bilang dalam mimpinya itu kepada kakeknya, seorang wali, bilang, wahai kakekku, ni'mal ab anta, sebaik-baiknya ayah, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Maka si kakek bilang kepada si cucu yang nyeleweng ini, wa bi'sal walad anta, dan seburuk-buruknya cucu adalah kamu karena nyeleweng dari jalan leluhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala tempuhkan kita di jalannya mereka orang-orang mulia. Jalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalannya para wali songo, jalannya para ulama, jalannya para aulia, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau sholat subuh kan tuh kita baca kunut. Dalam kunut kita minta hidayat. Tahu gak hidayat yang kita minta hidayatnya apa? Hidayat orang-orang yang dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Allahumma hdina fiman hadayat. Pengen hidayat seperti hidayatnya mereka. Hidayat para nabi-nabi, para wali-wali, para sholihin. Nggak mau hidayat yang nyeleneh. Hidayat ya hidayatnya mereka. Dalam Fatihah, saat kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, beri kami hidayat, bimbing kami ke jalan istiqamah. Jalannya mereka jalan orang yang dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya mereka ngikut kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tadi juga dalam syair kita bagaimana mendengar, dibacakan di situ oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad yang digubah oleh beliau, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Matikan kami di jalan mereka. Itu sebagian ulama bilang, kalau ditanya siap mati di jalan wali-wali, semua bilang siap. Siap mati di jalannya para nabi-nabi, semua siap. Tapi ditanya, siap hidup di jalan mereka enggak? Siap mati di jalan mereka? Ya udah, siap mati di jalan mereka, mati ya udah selesai. Tapi kamu siap gak hidup di jalannya para wali-wali? Hidup di jalannya para ulama? Hidup di jalannya para sholihin? Barang siapa hidup di jalan mereka, insya Allah mati di jalan mereka. Ini mau mati di jalan mereka. Tetapi riba disikat, duit haram disikat. Enggak berakhlak dengan akhlaknya mereka. Enggak melakukan gaya hidup dengan gaya hidupnya mereka. Gaya hidupnya ngikutin gaya hidup kufar, fujar, orang-orang yang bejat, yang nyeleweng. Ikutin gaya hidupnya Kiai Utsman. Ikutin gaya hidupnya Kiai Abdul Karim. Gaya hidupnya Kiai Mahrus. Ikutin gaya hidupnya Kiai Khalil. Ikutin gaya hidupnya mereka para aulia wassalihin. Baru minta mati di jalannya mereka. Kalau dia nggak mau hidup di jalan mereka, bagaimana mau mati di jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tersebut? Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang mati keadaannya waktu dia meninggal dunia sebagaimana kesehariannya tatkala dia hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita di jalan mereka. Dan Allah Ta'ala wafatkan kita di jalan mereka. Dijadikan para anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, santri-santriwati kita, dan keluarga mereka hidup di jalannya para aulia, di jalannya para salihin, di jalannya para ulama, di jalannya para ahli sunnah wal jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan Allah Ta'ala insyaallah angkat derajat para pendahulu kita, para masyayikh Lirboyo, mengangkat derajat Kiai Utsman, mengangkat derajat Kiai Asrari, mengangkat derajat Kiai Imam, dan mengangkat derajat Kiai Mahrus, mengangkat derajat para masyayikh, para ulama, dan juga keluarga besar mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Anwar diberikan kesehatan, afiat, dan panjang umur, dan segenap para guru-guru kita, Kiai Abdullah Kafabih, dan segenap para masyayikh, para habaib yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiat, kesehatan, panjang umur, taufik, wa nafa' lil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما
فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين، رب احينا شاكرين، وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول، رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل، فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.